Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Amma ba'd. Baik, ada hal yang menarik. Setiap tanggal 9 Desember kita sepakati, dan dunia internasional juga menyepakati bahwa tanggal 9 Desember itu kita peringati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita bahas tentang korupsi dan perilaku pemimpin Islam menepis absurditas syahwat kekuasaan. Dalam konteks Indonesia yang oleh Gunnar Myrdal, lalu kemudian ini juga dikutip dalam tulisan Profesor Dr. Nurholis Majid, dari sisi etik Indonesia sebagai negara yang masuk kategori soft stage. Soft stage itu dibentuk oleh adanya soft etik, dan soft etik sendiri dibentuk oleh jenis pemahaman keagamaan yang sangat parsial, ya, tidak integratif. Misalnya hanya mementingkan ritus belaka, terjebak pada ibadah spiritual, atau bahkan mungkin juga menampilkan wajah keberagamaan yang legalistik, formalistik, tidak Islam esensial gitu ya, tidak Islam substantif dalam bahasa Profesor Harun Nasution itu, tapi kita terjebak pada persoalan Islam yang formalistik, atau bahasa lain dengan legalistik formalistik. Nah, ini yang kemudian cukup mengkhawatirkan ketika Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong menempatkan Indonesia menjadi negara yang terkorup di Asia. Indeks persepsi korupsi Indonesia juga berada pada peringkat ke-145 dari 180 negara dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009, survei mencakup misalnya ada 178 negara. Indonesia berada pada peringkat yang ke-110 dengan indeks 2,8, dan pada tahun 2010 naik peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. 2018 indeks persepsi korupsi Indonesia versi Transparansi Internasional Indonesia TII juga menempati peringkat ke-89 dari seluruh negara di dunia ini. Ini cukup mengkhawatirkan ya, dan faktor dominan yang menjadi pemicu tindak korupsi di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang organisasi adalah ketiadaan teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar-benar, dan akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. Ya, kita lihat fragmentasi yang kemudian dilakonkan oleh para pemimpin kita dengan tenangnya, bahkan mohon maaf ya, mereka senyum-senyum ketika setelah diperiksa di gedung bundar itu kejaksaan, tanpa kelihatan ada rasa penyesalan gitu. Hal yang biasa saja terjadi. Ya, berbeda dengan, mohon maaf kalau misalnya saya menyebut Finlandia itu tidak beragama Islam ya, tetapi mereka takut para pemimpinnya melakukan kesalahan, dan ketakutan mereka bukan karena takut dihukum, tetapi takut kalau perilaku mereka kemudian ditiru oleh generasi berikutnya. Ya, betapa di kita koran, media massa, televisi, ya itu kemudian difragmentasikan tiap kali kepala negara, daerah, kepala pemerintahan, menteri swasta, dan pemerintah yang terlibat
tindak korupsi ini sangat banyak sekali di kita ini ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan di lembaga pemasyarakatan itu kalau didirikan negara juga bisa memenuhi persyaratan karena ada mantan menteri, mantan gubernur ya, mohon maaf, ada juga mantan akademisi dan lain-lain ya. Baik, berikutnya pemimpin Islam sebuah cermin. Keteladanan seorang pemimpin itu sangat urgen, sangat penting dalam sebuah organisasi, sehingga diperlukan dalam tataran realistik perilaku pemimpin yang tidak hanya terjebak dalam kata-kata tetapi membumi dalam bentuk perbuatan. Dan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Islam, maka perilaku kepemimpinannya harus tercermin pada pendahulu para pemimpin Islam kita. Kepemimpinan Islam dalam konteks anti korupsi ini melekat pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang oleh Dr. Syafi'i Antonio itu disebutnya sebagai pemimpin yang holistik, accepted, dan proven. Ya, dalam satu kesempatan dengan tegas Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tuha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan saya potong tangannya. Sebuah sikap yang tanpa pandang bulu dengan menempatkan siapapun yang sama di depan hukum, di mata hukum. Lalu pelanjutnya, ini yang juga sangat luar biasa, didikan dari Nabi besar Muhammad SAW adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ketika menjadi pemimpin sungguh-sungguh meletakkan amanat walaupun berat sebagai sesuatu yang harus disampaikan di atas segalanya. Abu Bakar bahkan pernah mengatakan ketika dibaiat sebagai pengganti Nabi, sebagai pemimpin umat Islam, kepala negara, kepala pemerintahan, bukan sebagai seorang nabinya, lalu buru-buru berpidato. Para hadirin sekalian, kata Abu Bakar, sesungguhnya aku telah terpilih sebagai pemimpin atas kalian dan bukanlah aku yang terbaik. Maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku, hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya, insya Allah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian, maka dialah yang lemah di sisiku, hingga aku akan menjadikan dirinya, akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka satu kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian terbesar di tengah suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasulnya, tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian untuk melaksanakan sholat, semoga Allah merahmati kalian. Ini kata-kata pertama kali yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika menjadi seorang khalifah. Tidak takut dikritik, tapi siap memberikan masukan, siap menerima masukan dari rakyatnya, dari orang yang dipimpinnya. Demikian pula Umar ketika menjadi khalifah, yang sebelumnya pernah juga didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Tegas. Dan menjadi pengikut Nabi yang setia membela dan memperkokoh risalah Islam. Umar bin Khattab ini, beliau tidak pandang bulu. Khalifah Umar bin Khattab pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya Abdullah bin Umar karena kedapatan digembalakan di padang rumput milik Baitul Mal. Ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Kerisauan Umar radhiyallahu an yang takut kelak akan dihadapkan pada pengadilan Allah. Kemudian beliau risau kalau ditanya tentang rakyatnya. Kata beliau, demi Allah, kalau benar aku telah berbuat adil terhadap mereka, aku tetap khawatir akan diri ini. Aku khawatir tidak dapat menjawab pertanyaan Allah
dan risau kalau ada rakyat yang terzalimi olehku, sedangkan aku tidak menyadarinya. Umar juga sangat terkenal ketegasan dan kukuh dalam berpegang teguh pada kebenaran. Namun dalam hal kematian beliau pun senantiasa teringat padanya. Beliau pernah menangis saat mendengarkan ayat-ayat atau peringatan tentang akhirat. Bahkan cincin yang dikenakannya bertuliskan, kematian itu sudah cukup sebagai peringatan, wahai Umar. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar bin Khattab di awal pemerintahnya pernah mengatakan, jika kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun harus dengan pedang. Ini hal yang luar biasa yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin. Bahkan riwayat yang melegenda dalam sebuah sejarah kepemimpinan Umar adalah perhatiannya yang tulus kepada rakyatnya. Ketika yang sering kita dengar dalam sebuah perhelatan kepemimpinan beliau, belusukan sering melihat langsung kondisi masyarakatnya, lalu ada nenek-nenek yang memasak dalam tungku, di sampingnya ada cucunya yang sedang menangis karena kelaparan. Ya, tapi ternyata kemudian yang dimasak adalah batu. Nah, itu yang kemudian Umar cukup merasa bersalah. Lalu kemudian tanpa menunjukkan identitasnya, Khalifah Umar bergegas pulang ke Madinah yang berjarak 3 mil. Dia kembali dengan memikul sekarung terigu, memasaknya sendiri, dan baru merasa puas setelah melihat anak-anak yang malang itu sudah merasa kenyang. Keesokan harinya dia berkunjung kembali sambil meminta maaf kepada perempuan itu. Dia meninggalkan sejumlah uang sebagai sedekah kepadanya. Umar pernah menyampaikan pidatonya di hadapan kaum muslimin. Saudara-saudaraku, aku bukanlah rajamu yang ingin menjadikan anda budak. Aku adalah hamba Allah dan mengabdi hambanya, dan pengabdi hambanya. Kepadaku telah dipercayakan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan perintah khilafah. Adalah tugasku membuat anda senang dalam segala hal, dan akan menjadi hari naas bagiku jika timbul keinginan barang sekalipun agar anda melayaniku. Aku berhasrat mendidik anda bukan melalui perintah-perintah, tetapi melalui perbuatan. Ini yang diperlihatkan oleh Umar sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara. Dia tidak berretorika, tetapi diperlihatkannya dalam bentuk perbuatan nyata. Satu lagi generasi terbaik yang pernah dilahirkan oleh Islam ketika menjadi pemimpin dari sekian banyak generasi terbaik adalah Umar bin Abdul Aziz. Satu hari Umar bin Abdul Aziz menyewa seekor unta dari seorang pemilik unta untuk perjalanan ke luar kota. Di tengah perjalanan yang kanan dan kirinya penuh dengan pepohonan, tiba-tiba sorban Umar tersangkut pohon dan jatuh ke tanah. Setelah 1 kilometer, Umar baru diberitahu bahwa sorbannya terseret pohon. Lalu Umar turun dari unta dan berjalan mengambil sorbannya. Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau mengambil sendiri sorban itu? Bukankah kita bisa mengambilnya dengan mengendarai unta? Tanya sang pemilik unta kepada Umar terheran-heran. Tidak, kata Umar. Saya menyewa unta hanya untuk pergi, bukan untuk kembali, ujar Umar. Mengapa engkau tidak menyuruhku mengambilnya? Tanya pemilik unta penasaran. Tidak juga, karena sorban itu bukan milikmu, tapi milikku, ujar Umar dengan mantap. Kisah ini tentu mengilustrasikan keteladanan seorang pemimpin yang patut ditiru dalam memanfaatkan kedudukannya. Meski Umar berkedudukan sebagai khalifah, ia tidak ingin seenaknya memerintah atau memperlakukan rakyatnya tanpa kendali. Baginya kedudukan bukanlah sekat atau struktur egoisme atau kesombongan, tapi menjadi jembatan untuk memberikan jalan terbaik bagi rakyatnya. Umar juga tidak melampaui batas dalam menggunakan barang milik rakyat ketika dia harus menyewanya. Ringkasnya, Umar bin Abdul Aziz adalah sosok pemimpin lurus, adil yang tidak semaunya menggunakan tenaga kaum lemah. Dia tidak duduk terlena di atas tahta singgasana. Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin
yang sangat cepat mencairkan kebukuan rakyat dengan jalan arif dan memudahkan. Pangkat dan kedudukannya tidak menjadikannya penghalang untuk turun ke lapangan guna membantu dan menyelesaikan segala kesulitan yang dihadapi rakyat. Apa yang disampaikannya? Permudahlah urusan umat. Karena sebaliknya juga janganlah kalian mempersulitnya. Itu yang kemudian dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Suatu hari istrinya mendapat hadiah sebuah kalung dari seorang raja negara lain. Umar meminta istrinya memberikan kalung tersebut pada Baitul Mal. Lalu istrinya menolak dengan alasan kalung itu hadiah untuknya. Kau diberi hadiah karena engkau istri khalifah. Kalau seandainya engkau bukan siapa-siapa, tentu engkau tidak akan mendapatkannya, ujar Umar mengingatkan istrinya. Ini yang kemudian dalam terma sekarang disebut dengan gratifikasi. Ya, jadi hal-hal yang kemudian kehati-hatian itu dilakukan oleh para pemimpin Islam, dan ini adalah cermin bagi kita sekalian yang mengaku sebagai pemimpin dan memeluk agama Islam tentunya. Lalu pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Ya, inti kekuasaan adalah untuk kemaslahatan dan mensejahterakan rakyat. Ingat itu. Dengan demikian bukan semangat untuk menguasai dan melanggengkan kekuasaan dengan berbagai cara untuk kepentingan pribadi, kemudian melakukan tidak kezaliman kepada masyarakat. Apalagi dengan melihat fungsinya di dalam Islam. Fungsi seorang pemimpin itu setidaknya dua hal yang bisa dimainkan. Pertama, khadim, pelayan bagi pengikutnya. Seorang pemimpin yang dimuliakan orang lain belum tentu perkara tersebut sebagai tanda kemuliaan. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang boleh berkhidmat dan menjadi pelayan bagi rakyatnya, bukan untuk dilayani. Ya, jadi mindset ini yang harus kemudian ditekankan kepada para pemimpin kita. Yang kedua, muwajjih, pemandu yang memberikan arah, guide pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik untuk selamat sampai ke tujuan. Dengan melihat dua fungsi ini, sejatinya tidak akan ada pemimpin yang bertindak semena-mena, arogan, dan melakukan tindak korupsi, tetapi sebaliknya ingin bersama menciptakan surga di negerinya bersama seluruh rakyat yang dicintai dan mereka mencintainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.